Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kali ini Akang Teteh kelas 11 akan mempelajari atau melanjutkan mengenai materi pokok yaitu teks cerita pendek. Kali ini kita akan membahas dan menganalisis dan mengonstruksi itu teks cerpen. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa disilahkan. Cukup untuk berdoa. Nah, kali ini Akang Teteh semuanya akan nantinya menganalisis dari sebuah teks cerpen yang berdasarkan sebuah unsur-unsur pembangun dari cerita pendek itu sendiri. Dan juga nantinya Kang Teteh akan mengonstruksi atau menyusun sebuah teks cerpen dari struktur teks cerpen itu sendiri. Mari kita bahas selanjutnya. Nah, unsur-unsur pembangun teks cerpen. Apa saja sih unsur-unsur pembangun teks cerpen itu sendiri? Yang pertama itu ada tema, yang kedua ada amanat, yang ketiga ada penokohan, yang keempat ada alur, yang kelima ada latar, dan keenam ada gaya bahasa. Jadi, untuk yang pertama, unsur yang pembangun dari sebuah teks cerpen itu sendiri adalah tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Untuk mengetahui tema suatu cerita diperlukan apresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan itu. Nah, terus juga tema juga jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Sehingga ketika Kang Teteh mau menganalisis sebuah tema yang ada di sebuah teks cerpen, maka Kang Teteh harus baca secara menyeluruh teks cerpen yang Kang Teteh baca. Sehingga Kang Teteh akan menemukan titik temunya bahwa tema yang dibaca, cerpen yang dibaca Kang Teteh itu temanya apa. Sehingga apabila Kang Teteh dalam unsur yang pertama adalah tema dalam mencari temanya, maka Kang Teteh harus mencari ya, menyeluruh membaca dari sebuah teks cerpen yang Kang Teteh baca. Nah, yang kedua amanat. Amanat itu sendiri merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat ini biasanya adalah sebuah pesan moral atau pesan-pesan yang lainnya yang bersifatnya juga tersirat. Disembunyikan pengarang di balik peristiwa-peristiwa yang membentuk isi cerita. Sehingga amanat-amanat itu sendiri terjadi pada adegan-adegan atau dialog-dialog atau isi-isi cerita yang terjadi dalam teks cerpen itu sendiri sehingga pengarang mencantumkan amanatnya secara tersirat sehingga kita semua dapat menyimpulkan dan memaknai atau mendapatkan pesan dari sebuah amanat teks cerpen itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu penokohan. Penokohan itu ada banyak Kang Teteh semuanya, ada peran utamanya, menggunakan kata ganti orang pertama, kedua, jamak. Nah, apabila Kang Teteh mau menganalisis sebuah penokohan itu sendiri, yang pertama adalah tekniknya, ada teknik analitik langsung. Jadi, meneliti secara langsung sebuah tokoh tersebut. Yang kedua, ada penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Jadi, apabila Kang Teteh mau menganalisis sebuah tokoh dalam sebuah teks cerpen, bisa itu dalam sebuah penggambaran fisik dari si pengarang mencantumkan tokoh tersebut bergambaran fisiknya seperti apa dan juga bisa dengan perilaku tokoh tersebut. Nah, yang ketiga, penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Nah, Kang Teteh dalam bisa menganalisis sebuah tokoh dalam unsur pembangun ini, Kang Teteh bisa mencari dalam gambaran lingkungan si tokoh itu sendiri. Tokoh itu dalam lingkungan itu seperti apa ya? Dalam bersosial seperti apa? Nah, gitu. Lalu yang keempat, dalam menganalisisnya, penggambaran tata kebahasaan tokoh. Jadi, apa yang disampaikan, apa yang diucapkan dari sebuah tokoh itu sendiri, itu bisa Kang Teteh analisis. Tokoh itu seperti apa dalam sebuah kebahasaan si tokoh tersebut. Lalu yang kelima, pengumpamaan jalan pikiran tokoh.
jalan pikiran tokoh atau pola pikir seorang tokoh tersebut itu seperti apa, jalan pemikirannya seperti apa. Kang Teteh bisa menganalisis ke sana. Lalu yang terakhir, penggambaran oleh tokoh lain. Nah, seperti inilah ketika memang dirasa eh, tokoh tersebut adalah menganalisis tokoh, misalkan si A. Dalam penggambaran si A itu digambarkan oleh si B. Sehingga Kang Teteh dalam menganalisis tokoh A, Kang Teteh harus bisa melihat dari gambaran tokoh si B, sehingga analisis ini pun bisa dipakai gitu. Ketika misalkan A itu tokohnya kalian tidak bisa digambarkan, B yang menyampaikan, tokoh B yang bisa menyampaikan dari gambaran tokoh si A, seperti itu. Lalu yang keempat adalah alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat atau bersifat kronologis. Lalu yang kelima ada latar, latar tempat, setting, waktu, itu. Lalu yang keenam ada gaya bahasa. Oke, ada 6 unsur-unsur pembangun texture pen itu sendiri. Jadi lihat ya Kang Teteh, apabila dalam menganalisis sebuah texture pen, maka lihat unsur-unsur pembangunnya. Ada 6. Yang pertama ada tema, amanat, penokohan, alur, latar, dan gaya bahasa. Baik, kita lanjut. Kita lanjut dan masuk ke dalam struktur teks cerita pendek. Apa aja sih? Nah, struktur cerpen itu sendiri yang pertama, struktur itu ibaratkan badan tubuh dari sebuah cerpen itu sendiri. Yang pertama yaitu pengenalan situasi cerita. Dalam hal ini, pengenalan cerita ini dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokohnya, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Jadi dalam pertama, struktur teks cerpen itu adalah sebuah pengenalan situasi cerita. Lalu yang kedua, penguakan peristiwa. Dalam bagian ini, disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Sehingga dalam struktur yang kedua ini, itu bisa memunculkan sebuah peristiwa-peristiwa yang nantinya akan masuk dalam menuju konflik. Yang ketiga ada struktur menuju konflik. Menuju konflik itu adalah terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Sehingga sudah diungkapkan peristiwanya, maka masukkan ke konfliknya. Lalu yang keempat ada puncak konfliknya. Ketika sudah masuk menuju adanya konflik, maka perlu klimaks, maka perlu ada peningkatan sehingga adanya puncak konflik. Nah, tidak cukup untuk sebuah teks cerpen itu digantung di klimaks saja, tapi harus ada yang terakhir, yaitu ada penyelesaian sebuah akhir cerita atau sebagai akhir cerita. Pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya. Seperti itu Kang Teteh dalam struktur teks cerpen, sehingga yang pertama yang harus kalian tahu ada pengenalan situasi cerita, penguapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, dan penyelesaiannya. Seperti itu. Nah, seperti ini grafiknya ya Kang Teteh. Pengenalan cerita pertama, penguapan peristiwa, menuju pada konflik, puncak konflik. Puncak konflik itu grafiknya yang paling atas. Sehingga diturunkan kembali menjadi penyelesaian. Sehingga terbayang ya Kang Teteh dalam sebuah cerita, yang pertama harus kalian tahu bahwa kalian dikenalkan dulu ceritanya. Kalian mengenalkan dulu ceritanya. Terus, kalian ungkapkan peristiwa apa yang terjadi. Yang sehingga nantinya itu bisa memunculkan konflik. Sehingga itu bisa munculkan menuju pada konflik itu sendiri semakin meningkat. Puncaknya ada, klimaksnya ada di puncak konflik. Lalu diselesaikan konflik ini dalam sebuah penyelesaian teks cerpen. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini mengenai mengonstruksi teks cerpen dari unsur-unsur pembangun cerpen. Jadi, Akang Teteh itu sendiri dalam menyusun teks cerpen itu sendiri atau mengonstruksi teks cerpen itu sendiri berdasarkan unsur-unsur pembangun teks cerpen atau struktur teks cerpen. Nah, bisa dari unsur-unsur pembangun teks cerpen ataupun struktur teks cerpen dalam mengonstruksi cerpen itu sendiri. Nah, yang pertama ada menentukan topik. Menentukan topik, kalian harus ketika dalam membuat sebuah teks cerpen, yang pertama kalian harus pikirkan adalah topik apa yang kalian nantinya akan angkat dalam sebuah teks cerpen itu sendiri. Lalu yang kedua, buatlah kerangka, konsep,
Buatlah seperti mind mapping atau peta konsep sesuai dengan unsur-unsur pembangun atau struktur teks cerpen. Ketika unsur pembangunnya misalkan temanya apa? Temanya kalian mau apa? Terus amanatnya mau apa? Tokohnya mau siapa saja? Atau misalkan dari kerangkanya dibuat dari struktur. Pengenalan ceritanya mau apa? Pengawal peristiwanya apa? Menuju konfliknya mau apa? Buatlah kerangka-kerangka itu. Masuk ke nomor 3, buatlah penjelasan singkat dari setiap bagian kerangka yang dibuat. Jadi, ketika unsur-unsur pembangunnya misalkan tema. Temanya buatlah satu kalimat, misalkan temanya apa. Terus amanatnya mau apa. Jadi, buat penjelasan dari peta konsep yang kalian buat dari setiap bagian-bagian kerangka yang akan Teteh buat. Lalu yang keempat, kerangka yang dibuat dengan sebuah cerpen. Kembangkan bagian kerangka yang dibuat dengan sebuah cerpen. Ketika sudah dibuatkan mind mapping atau peta konsep dengan beberapa sedikitnya penjelasan, Kang Teteh lalu kembangkan dari penjelasan-penjelasan dari peta konsep itu sendiri, dari bagian-bagian itu sendiri, baik berdasarkan unsur-unsur pembangunan dan struktur teks cerpen, kembangkan penjelasan singkat itu menjadi sebuah teks cerpen. Ketika sudah ditulis semuanya teks cerpen tersebut, maka yang terakhir yang akan Kang Teteh harus perhatikan adalah sunting teks cerpen itu sendiri. Barangkali ada saltik, barangkali ada alur yang memang harus dibetulkan, barangkali ada kebahasan-kebahasan atau gaya bahasa yang harus dibetulkan, maka yang terakhir adalah sunting teks cerpen. Seperti itu Kang Teteh dalam materi pembelajaran kali ini mengenai menganalisis dan mengonstruksi teks cerpen. Kang Teteh harus ingat, pertama ada unsur-unsur pembangun, yang kedua ada struktur teks cerpen. Dan ingat, dalam mengonstruksi sebuah teks cerpen ada 5 langkah. Yang pertama menentukan topik, yang kedua adalah buatlah kerangka konsep sesuai dengan unsur-unsur pembangun atau struktur teks cerpen. Yang ketiga adalah buatlah penjelasan singkat dari setiap bagian kerangka yang akan Teteh buat. Ketika sudah dijelaskan secara singkat, maka kembangkan bagian kerangka yang dibuat dengan sebuah cerpen. Lalu yang terakhir, sunting teks cerpen itu sendiri. Seperti itu akan Teteh. Nah, Bapak akan memberikan tugas dalam materi pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah singkatkan, baca, dan pahami mengenai materi yang mengonstruksi sebuah teks cerpen. Lalu yang kedua, kembangkan kerangka bagian cerpen menjadi sebuah cerita pendek yang sesuai dengan struktur dan unsur-unsur pembangun cerita. Jadi seperti itu. Jadi ini betul apa penjelasan Bapak sebelumnya, lalu kerangka yang akan Teteh buat, peta konsep yang akan Teteh buat yang berdasarkan unsur-unsur pembangun atau struktur teks cerpen, maka kembangkanlah kerangka tersebut menjadi sebuah satu cerita pendek yang akan Teteh buat. Lalu kumpulkan di tautan pengumpulan tugas yang Bapak sudah cantumkan dalam video kali ini. Baik, cukup saja untuk pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan dapat dimengerti secara baik. Apabila kurang dimengerti, silakan untuk kembali dalam video-video penjelasan Bapak sebelumnya. Terima kasih atas atensinya. Semoga pembelajaran kali ini banyak manfaatnya. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.